Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita telah mempelajari pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menjadi kewajiban kita, baik sebagai siswa maupun bagian dari masyarakat, untuk mempertahankan dan melestarikan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut beberapa contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kamu tentu dapat menambahkan sikap-sikap positif yang sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Contohnya dalam lingkungan keluarga, misalnya menghargai semua anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun dengan saudara dan orang tua, dan sopan santun terhadap saudara dan orang tua. Dalam lingkungan sekolah, misalnya bersama-sama teman sekelas membersihkan sekolah, berteman dengan semua orang tanpa membedakan latar belakang, aktif dalam organisasi sekolah, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Kemudian di lingkungan masyarakat, misalnya membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan, ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga seperti kerja bakti dan menghadiri undangan tetangga. Dalam lingkungan negara, misalnya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Tindakan ini otomatis bisa membentuk sebuah persatuan. Pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial. Contohnya dalam lingkungan keluarga, misalnya tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain, memberikan suatu kepada anggota keluarga sesuai kebutuhan masing-masing, bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya, dan membagi serta melaksanakan tugas rumah tangga secara adil. Kemudian dalam lingkungan sekolah, misalnya mentaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban di sekolah. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, misalnya menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga, menjalankan hak dan kewajiban dengan para tetangga, dan membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Kemudian dalam lingkungan negara, misalnya dengan membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, seperti membayar pajak, menjaga peralatan umum seperti halte bus, dan menjaga ketertiban seperti membiasakan antri di tempat umum. Kemudian pokok pikiran yang ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Di lingkungan keluarga, misalnya menghargai pendapat anggota keluarga lain, berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. Dalam lingkungan sekolah, misalnya melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama, menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok, serta tidak memaksakan kehendak sendiri.
Dalam lingkungan masyarakat misalnya, ikut serta dalam membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Kemudian dalam lingkungan negara misalnya, ikut serta membantu pemerintah pusat maupun daerah membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan hak memilihnya. Kemudian pokok pikiran terakhir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam lingkungan keluarga misalnya, rajin beribadah bersama saudara dan orang tua, menjalankan perintah yang baik orang tua, menuruti kemauan positif orang tua, dan menjalin silaturahmi antar saudara. Kemudian dalam lingkungan sekolah, misalnya menghargai teman sekolah yang berbeda agama, seperti ketika melakukan ibadahnya. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, misalnya menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Dan dalam lingkungan negara, misalnya bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. Itu adalah beberapa sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik sehingga negara yang kita jalankan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan kita bersama. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.